Saya sudah sering sampaikan, syarat utamanya diterimanya doa kita kalau orang tersebut mau sholat. Kalau orang tersebut tidak melaksanakan sholat seumur hidupnya, tidak akan diterima. Kan sudah saya sampaikan. Allah berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat 42, "Masalakakum fi sakor?" Apa yang menyebabkanmu masuk ke dalam neraka sakor? Qalu lam naku minal musholin. Kami tidak termasuk orang yang melakukan sholat, melaksanakan sholat ya. Kan gitu. Jadi orang yang tidak melakukan sholat seumur hidupnya, meninggalkan sholat dengan sengaja, alasannya malas, alasannya wis mboh lah, itu, maka dia masuk ke dalam neraka sakor. Nah, kemudian di ayat 48 Allah firmankan famatang fa'uhum syafa'atus syafi'i. Maka tidak berguna pertolongannya orang-orang yang mencoba memberikan pertolongan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan pertolongan itu minal malaikah wal anbiya was sholihin ay la syafa'ata lahum. Walaupun pertolongan itu dari malaikat, dari nabi maupun orang-orang soleh, la syafa'atalhum, tidak ada syafaat itu mawujud, artinya mutlak tidak akan ada pertolongan bagi mereka kalau orang tersebut meninggalkan sholat, tidak mau sholat. Jadi percuma saja lambini ngasih pitung itu ditembungi, lambini jebel, sholat. Tapi kalau dia hidupnya sholat dan lain sebagainya, ada kemungkinan. Kenapa saya kata ada kemungkinan? Karena al-mayyitu mati, orang mati ketika masuk di dalam kubur kal-gharib al-mughabbis, sebagaimana diibaratkan Rasulullah orang yang tenggelam di lautan yang butuh pertolongan. Nah, pertolongan dari siapa? Dari keluarganya, dari saudara-saudaranya. Al-istighfar. Jadi istighfar kita, doa kita ini kalau didengar oleh Allah Subhanahu wa taala akan disampaikan sehingga dia akan diampuni dosa-dosanya. Bisa berpindah. Bisa saja berubah. Dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara gaib, yang benar kita nggak tahu, kita hanya berdasarkan apa yang kita pahami di dalam Al-Quran maupun kita. Tuh. Nah, terus Rasulullah juga menyampaikan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasatin. Ketika manusia itu mati, terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak soleh yang mendoakan. Anak yang soleh yang mendoakan. Syarat utama diterimanya doa adalah anak soleh. Kalau anaknya soleh itu dalam kategori dia taat kepada Allah, kepada Rasulullah, sholat 5 waktu. Kalau hanya berdoanya 7 hari, 40, 100, mendak loro, mengentek, bebas, hanya berapa kali itu berdoanya. Sementara anak setiap hari meninggalkan sholat, maka perilaku anak meninggalkan sholat, apabila perilakunya itu warisan dari orang tuanya, maka orang tuanya juga ikut berdosa. Apalagi orang tuanya selama hidup tidak pernah memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Padahal perintah itu datangnya dari Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Wahai orang tua, perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat dan bersabar ketika melaksanakan sholat. Jadi memerintahkan sholat itu perintah dari Allah. Kalau orang tuanya nggak sholat, yora pernah ngongkon anak sholat, berarti anak tidak sholat itu karena ngikuti kebiasaan orang tua, maka ini namanya sunnah sayyi'ah. Padahal jelas ketika Kanjeng Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu ajruha. Barang siapa yang menciptakan tradisi kebiasaan yang buruk dan diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka dia mendapatkan dosa dan dosanya orang-orang yang mengikutinya. Kalau orang tua meninggalkan sholat,
anaknya ikut-ikut meninggalkan sholat, maka dosa anaknya juga akan dibebankan kepada orang tuanya. Oh tentu. Jadi berat betul. Berat. Oleh karena itu, sebagai orang tua, ayo perintahkan anak sholat. Nah, aku seneng kowe di omah apik, gajimu gede, duitmu akeh, tabunganmu miliaran, seneng. Ning luwih seneng meneh wong tuwa nek ngerti kowe salat. Mun ngoten niku kala-kala. Jadi jangan hanya mendorong anak untuk rajin bekerja, rajin belajar, rajin sekolah, tapi lupa memerintahkan untuk sholat, beribadah kepada Sang Penciptanya. Ini utama. Nah, kalau anaknya soleh, maka ini menjadi prioritas. Nah, kesolehan anak tanpa doa pun pasti akan sampai pahalanya. Kalau anak ini sholat, sholatnya anak karena melihat sholatnya orang tua, solehnya anak karena ngikuti kesolehan orang tua, maka anak rasa ndonga baik, pahalanya tetap mengalir. Karena anak yang baik ini adalah hasil didikan dari orang tua. Berarti ilmune wong tua manfaat iso ndadekke anak sing soleh. Tidak hanya itu saja, kadang harta benda semua yang dimiliki anak iki warisane wong tua. Nah, berarti harta benda warisan yang diwaris dari orang tuanya dijadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Ini menjadi sedekah jariyah yang terus mengalir gitu. Yang terus mengalir karena digunakan bermanfaat oleh anak. Nah, ketika sekarang gini, ketika anaknya wong tuane wis ora sholat, jauh dari agama, enggak sholat, begitu mati anaknya rebutan warisannya dihabiskan, difoya-foya dan lain sebagainya untuk kegiatan yang negatif, maka otomatis yang sampai ke orang tua pun dosa, maksiat. Mulane aja pisan-pisan rebutan waris.